Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ta'lim Muta'alim. Tadi subuh juga Abi bahas di Masjid Az-Zikra. Kitab Ta'lim Muta'alim. Ya. Nah, hari ini kita bahas tentang ternyata ekonomi ya itu mempengaruhi kesuksesan seseorang. Ya. Keuangan itu memberikan juga kesuksesan seorang. Tetapi memang harus diingat, seringkali ini kita ini masih tawar-menawar dalam ketaatan. Apa itu tawar-menawar ketaatan? Ketika ilmu umum misalnya, ya kita itu berusaha untuk meraihnya. Kita bela-belain. Handphone kita beli, harganya sampai 2-3 juta. Kitab 65.000 masih belum beli juga, ya kan ya, ya kan? Buku yang harganya ratusan ribu kita bela-belain untuk beli. Sama dengan kita ketika belanja di mall, di Alfam, di minimarket lah, kita nggak pernah nawar. Tapi ketika kita infak masih berat tuh, masih tawar menawar dalam infak. Nah, kenapa bisa begitu? Mungkin karena ubud dunia kita masih kuat. Ya, makanya di antara cara untuk meraih ilmu itu, bagaimana di sini diceritakan, faman kana lahu malun kasafani mal malus salih rajul salih al-mutal fi tariqil ilmi. Siapa orang memiliki harta yang banyak, ya, harta yang banyak itu, tapi sebaik-baiknya harta yang banyak itu harta yang digunakan fi tariqil ilmi, untuk menuntut ilmu. Ketika Abi dulu waktu masih kecil, itu orang tua tuh nggak ngasih uang jajan, harus berusaha. Itu jualan es waktu itu, supaya bisa jajan di sekolah, nggak malu-maluin. Ada uang untuk jajan. Ketika masuk aliyah negeri, alhamdulillah Abi nggak pernah sekolah swasta, kecuali MI, selalu negeri. Nah memang nilainya tertinggi terus gitu ya, berusaha sekuat tenaga untuk meraih itu. Selalu negeri. Di aliyah dapat beasiswa waktu itu dari Bajis DKI Jakarta. S1 dapat beasiswa dari Pak Harto Super Semar. S2 dapat beasiswa dari Departemen Agama, waktu masih Departemen Agama. S3 agak sulit, makanya Abi mundurkan diri itu tahun 2010. Udah sempat ngerasain kuliah S3, tapi nggak nyelesain karena sudah punya anak, kebutuhan keluarga lebih mendesak daripada keperluan kita untuk menyelesaikan S3. Ya, yang penting anak bisa S3 nanti insyaallah. Tapi artinya kebutuhan kepada menuntut ilmu itu harus kita sungguh-sungguh, dan pasti Allah berikan. Yakin dah? Kalau kita sungguh-sungguh untuk nah, contohnya nih ketika Abi kuliah dulu, setiap satu mata kuliah itu Abi itu bertekad harus punya buku. Dulu kan bukan zaman Google kan, harus punya buku. Satu mata kuliah minimal 2 buku harus ada. Coba buku-buku itu banyak. Ini baru sini di rumah aja masih banyak banget itu. Bahkan ditaruh kardus-kardus. Itu buku-buku Abi. Kenapa? Ini untuk menjadi pelajaran. Enaknya ketika nanti kita memberikan kuliah lagi, kan tinggal ngambil, tinggal comot, tinggal ambil, tinggal comot. Karena udah dipelajari kan. Seperti ngajar, tinggal ambil, tinggal comot. Walaupun ilmu itu bukan fil kitab, tapi fis sudur. Tetapi kita itu kan sering lupa, nisyan. Makanya diusahakan. Ini bagian daripada kemudahan kita nanti ketika nanti bermasyarakat. Bisa menjelaskan tafsir, apa dalilnya, apa tafsirnya. Tafsirnya udah jelas. Nih tafsir Jalalain, nih tafsir Pak Quraisyib Syihab Misbah, nih tafsir Munir, nih tafsir Ibnu Katsir, tentang tafsir. Misalnya begitu ya. Nah, jadi ternyata nikmal malus soleh, sebaik-baiknya harta untuk orang soleh adalah harta yang digunakan fi tariqil ilmi, untuk menuntut ilmu, mengeluarkan untuk menuntut ilmu. Ya kebutuhan kita apa, misalnya handphone, kebutuhan kita pulsa, kebutuhan kita macam-macam kan, termasuk hal-hal yang sederhana. Tapi yakin ada jalan. Kan janji Allah apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar masalah hidupnya
Dan ini nih. Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Orang menuntut ilmu, kamu sedang menuntut ilmu nih. Yakinilah ayah kamu, keluarga kamu yang mencari, yang menjemput rezeki, Allah mudahkan. Ternyata ada aja gitu. Ketika daftar ulang anak Abi di pesantren Ulumul Quran, Al-Quran, itu harus uang 3 juta yang perempuan, 4 juta yang laki-laki, bahkan 5 juta. Bingung gak punya uang. Akhirnya bagaimana? Terpaksa mau motor yang Vario tuh, yang si pajak, Abi jual. Awalnya nggak apa-apa, nanti diganti lagi oleh Allah. Nah kan, terpaksa. Tapi ada aja jalan keluarnya, ada aja. Jadi diganti dengan yang lain. Yang penting ya orang tua juga harus berkorban. Makanya Abi itu ingin kenal nanti kita akan Zoom atau Google Meet gitu ya. Ketika kamu pulang, semuanya pada pulang nih libur kuliah, kita akan silaturahim antara Abi dengan ayah kamu, ibu kamu atau wali kamu gitu. Supaya ada komitmen sama-sama, supaya kamu itu di sini benar-benar nyantri walaupun kuliah di SEBI, tapi ada bekasnya, ada asarnya, ada pengaruhnya. Ya kan? 3 tahun di sini, 4 tahun di sini benar-benar mampu menimba ilmu sampai ya pokoknya Abi kerahkan ilmu yang Abi miliki untuk kamu semua. Dan kamu bisa memiliki itu. Nah, bagaimana caranya? Harus ada kerjasama. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolong menolong. Kalau kita tolong menolong, insyaallah mudahkan, ada jalan keluarnya. Memang sampai hari ini Abi belum punya sponsor untuk Kolbun Salim. Karena kan infaknya seikhlasnya. Bahkan nanti insyaallah zikir akbar berikutnya Abi belum ngomong secara terus terang kepada Ustaz Tarifuddin. Mungkin berapa bulan ke depan hanya dia begitu sendiri aja. Karena pengeluaran zikir akbar itu ya memangkas uang infak dari jamaah. Ya, bahkan minus terus. Bukan minus, bahkan kita harus nobokin terus. Ya, tapi itu bagian daripada hikmahnya adalah ya alhamdulillah jamaah udah mulai banyak lagi kan. Jamaah lagi. Itu bagian dari memang harus berkorban. Karena Abi ini di sini itu bukan pimpinan, Abi ini pelayan umat, pelayan kamu. Jadi Abi itu harus benar melayani sebaik mungkin. Pelayan, khadim mahat, pelayan pesantren, khadim umat, pelayan umat. Makanya harus bisa melayani. Mungkin karena belum maksimal melayani, makanya masih belum banyak yang beramal jariah di sini. Investasinya belum maksimal. Ya, kedepannya banyak cita-citanya. Inginnya 250 hektar dari 250 meter ini. Inginnya punya asrama putri. Bahkan inginnya nanti pengen punya universitas dan sebagainya. Itu ujung-ujungnya nanti ya. Tapi bagian dari pembelajaran. Seperti Ulumul Quran, santri pertamanya hanya 13 orang. Coba sekarang ribuan orang santrinya. Itu kan. Nah, itu bukan hal yang mustahil seperti itu. Nah, makanya mungkin Abi belum maksimal melayaninya. Nah, kemudian lagi, jadi harta yang dikeluarkan yang untuk menuntut ilmu itu pasti Allah ganti lebih daripada apa yang kita bayangkan selama ini. Yakin itu. Ya alim bima adraktal ilma. Ada yang nanya kepada seorang alim, bagaimana caramu mendapatkan ilmu? Lalu dia menjawab, ya, bi abin goni. Ayah saya kaya. Sebenarnya bukan kaya, ayahnya saya itu ingin berjuang supaya saya ini harus lebih dari dia. Makanya ya dia korbankan, semua dia kerahkan untuk menjemput rezeki dari Allah untuk anak-anaknya agar lebih baik hidupnya dibandingkan dirinya. Contohnya beginilah. Kalau Abi ini lulusan S2, anak Abi minimal S3. Kalau sama-sama S2 itu namanya berarti gagal jadi ayah. Ya begitulah. Kamu punya ayah kamu cuma lulusan SMA, kamu minimal S1. Ayah kamu nggak bisa baca kitab, kamu harus bisa baca kitab. Ayah kamu nggak bisa khutbah, kamu bisa khutbah, bisa ceramah, bisa memimpin tahlil, bisa ngajar anak-anak, bahkan bisa kerja di bank dan sebagainya. Nah, itu makanya harus berkorban. Dari siapa? Abin Goni katanya. Ayah saya kaya. Kenapa kaya?
Karena li'anu kana yastani'u bi ahlal ilmi wa fadli. Fa innahu sababu ziyadatul ilmi. Sebabnya saya memiliki kelebihan, yaitu bertambahnya ilmu pada diri saya. Semua apa yang saya minta untuk menuntut ilmu itu langsung diberikan, kira-kira begitu ya. Ayah, Abi, saya ini pengen beli kitab, nih uangnya. Ayah, Abi, saya ingin beli pulsa, nih uangnya. Ada aja uangnya. Li'annahu syukrun ala nikmatil aqli wal ilmi. Karena ketika kita berkorban ya uang ini untuk menuntut ilmu, itulah syukur atas nikmat akal dan ilmu. Syukur atas nikmat akal dan ilmu. Nah, apa kata Allah kan? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur pasti aku tambah. Jadi jangan takut rezeki yang dikeluarkan untuk menuntut ilmu itu berkurang, nggak mungkin, pasti bertambah, yakinlah. Ya, makanya ini harus juga diceritakan kepada orang tua kamu. Ya, bah, abah, bah, atau manggil orang tua kamu apa? Ayah atau apa? Bapak. Nih, saya dapat ilmu hari ini malam ini nih dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Ya, berkorban tidak akan sia-sia. Ayah mendoakan saya, ayah memberikan saya uang untuk biaya sekolah pesantren saya. Yakin pasti Allah ganti dengan berlipat-lipat ganda. Dan itu bagian daripada nikmatul akli wal ilmi, nikmat akal dan berilmu. Innau sababu ziyadah, dan itulah sebab-sebab bertambahnya ilmu. Jadi Allah itu akan memberikan tambahan ilmu kalau kita berkorban dengan apa? Dengan ikhtiar maksimal, dengan doa, dengan dana, begitu. Qala Abu Hanifah rahimahullah, innama adraktul ilma bilhamdi wasyukri. Abu Hanifah berkata, apa katanya? Saya mendapatkan ilmu itu dengan dua cara, dengan memuji Allah dan bersyukur atas nikmat Allah, bilhamdi wasyukri. Fakullama fahimtu syai'an min ulumi wa faktu ala fikin wa hikmatin qultu. Dan ketika aku paham tentang satu ilmu, baik itu ilmu fikih atau hikmah, maka saya berkata, alhamdulillahi ta'ala fasdada ilmi. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Allah yang telah memberikan tambahan ilmu. Ini doanya Abu Hanifah. Ya, dulu Abi juga pernah diajar doa. Allahumma alimni min ladunka ilman wa asiru bihi kamilan fil hayati wa badal mamati bijahi nabika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimni min ladunka ilman wa asiru bihi kamilan fil hayati wa ba'dal mamati bijahi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya apa? Allahumma alimni, ya Allah, berikan hamba berikan hamba ilmu min ladunka, dari sisimu ya Allah, wa asir bihi kamilan, dan jadikan hamba sempurna bil hayati, dalam kehidupan, bil hayati dunia wa ba'dal mamat, dan setelah kematian, wa asiru bihi kamilan, ya bil hayati wa ba'dal mati bijahi, dengan keagungan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab.